Dan ingat, marah, emosi itu bisa menghilangkan logika, menghancurkan logika. Ya, pernahkah Anda mendengar berita gara-gara marah, ya, gara-gara emosi, membunuh orang, ya, menganiaya orang? Padahal hal sepele. Pak, Pak, lagi ngapain, Pak? ya ikan terapi mata. Terapi mata kok lihatnya ikan. Daripada lihat wanita, dosa, masuk neraka. Lebih baik lihat ikan, biarpun telanjang juga nggak nafsu kan. Itu tandanya disuruh berhenti merokok, Pak. Sok tahu. Inilah kalau Bapak nggak sia-sia mendapat julukan polisi yang punya plasenta. Sombong amat. Talenta, Pak, yang benar. Ya, pokoknya itulah, mau talenta, mau plasenta, ya itulah. Ya udah, Pak, berangkat dulu ya. Iya, Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Apa sih ini? Jangan tahan, Bapak mau berdinas kok. Mau tahan. Itu tasnya, Pak, yang kecantol. Kecantol, 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 kecantol. Ini apa sih Pak Jor ini? Oh, ini yang bikin kalau kena kepala benjol ya ini. Ini aja. Kamu itu loh, tinggal giniin aja kok nggak mau itu loh. Saya tahu Bapak mau berangkat. Sorry, Pak, sorry. Sorry. Pak, sorry. Pak, helmnya belum, Pak? Ya kere. Dia mau bisa lupa itu. Ini gara-gara psikosomatik jadi pelupa, Bapak. Ngapa kamu? Yang dicayang. Saling dulu, saling sama Bapak, saling. Udah berangkat dulu ya. Iya. Di rumah baik-baik aja. Pak, itu rokoknya dibuang dulu, Pak. Allah, kamu itu banyak protes. Jangan itu. Sayang. Kok nggak jadi berangkat dinas, Pak? Merokok dulu. Katanya suruh buang tapi tak ambil lagi. Sayang, ini masih 5.000 ini. Kok gede aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya juga masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke? Yang ingin video lucu-lucu dari saya, silakan kunjungi channel saya, Bribka Suyono Komedi, ya, Bribka Suyono Komedi. Biar Anda begini ya, kenapa saya selalu menyarankan Anda untuk melihat yang lucu-lucu, mendengarkan yang menyejukkan, melihat yang indah-indah. Kenapa? Nah, ingat, mendengarkan sesuatu yang menyejukkan hati, melihat sesuatu yang lucu, terus yang indah-indah,
itu adalah terapi jiwa, ya, terapi jiwa kita. Karena begini, sakit pikiran itu kebanyakan penyebabnya yaitu penyebabnya dari pola Anda melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan yang lebih utama juga dari sifat dan sikap kita. Itu yang perlu Anda ketahui. Ini bukan patokan, tetapi ini yang saya alami. Kenapa saya kena psikosomatik? Ya itu, dari sifat-sifat dan sikap saya. Itu ya. Makanya tonton video saya, kenapa saya kena psikosomatik. Nah, itu, saya jujur, saya akui semua sifat saya ya, seperti itu. Nanti Anda tonton sendiri, cari sendiri. Ya. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya adalah itu semua, enggak Pak, saya asam lambung ya, paham saya. Tetapi asam lambung, kalau memang asam lambung Anda itu berasal dari faktor makanan, Anda menjaga pola makan, terapi obat dokter atau herbal, itu sembuh. Saya sudah mensurvei loh. Tetapi asam lambung itu yang disebabkan oleh terlalu stres pikiran Anda, itu bisa menyebabkan yaitu menjadi sebuah dilema. Ya, dilema karena apa? Saya sudah jaga pola makan, saya sudah pantang makan ini, tapi kenapa asam lambung itu selalu naik? Itu ya, stres, banyak pikiran, memikir hal-hal yang tidak perlu, selalu was-was, diliputi dengan ketakutan, kecemasan, tiap hari pikiran itu selalu cemas, takut. Timbullah sebuah ilusi. Kalau di badan kita, di pikiran kita banyak ilusi, ya tentunya akan terjadi disfungsi organ dan hormon, termasuk juga disfungsi ereksi bagi kaum laki-laki yang tidak kuat berdiri. Kalaupun bisa begitu cuma sebentar, akhirnya membuat kecewa istri. Selanjutnya nggak percaya diri, susah merangkai kata ini. Oke, saya akan membahas yaitu tentang mengelola emosi. Ya, ingat, emosi ini adalah, ya, kalau Anda tidak menjaga emosi, tidak bisa mengelola emosi Anda, maka Anda akan larut dalam suatu kehidupan yang mungkin Anda tidak akan bisa menemukan jati diri Anda. Itulah emosi. Sering emosi, sering marah. Nah, kondisi kalau kita sering emosi, sering marah, itu dampaknya kemana? Ke jantung kita. Ya, jantung kita. Padahal jantung sama paru-paru itu satu kesatuan. Makanya kalau orang marah, sering emosi, banyak orang bilang begini, awas serangan jantung lo, awas tensi tinggi lo, gitu ya atau tidak? Atau awas cepat tua lo kalau sering marah-marah, kalau sering emosi. Nah, tidak bisa mengelola emosi, tidak menjaga emosi, itu juga menunjukkan jati diri. Saya bukan di sini bukan seorang yang sudah bisa dalam hal itu semua. Dulu saya orangnya pemarah, emosi. Tetapi Tuhan memberi pelajaran kepada saya betapa dahsyatnya emosi, marah mempengaruhi ke jiwa kita. Tentunya pengaruh-pengaruh yang jelek, pengaruh yang negatif. Ya, sering marah, sering emosi, itu juga merupakan sumber dari segala sumber penyakit. Makanya sekarang saya mengingatkan terutama pada diri saya, pada rekan-rekan semua, ayo jaga emosi Anda, kelola emosi. Ya, kelola emosi. Sedikit-sedikit jangan marah. Ya, boleh Anda marah, tetapi sewajarnya. Boleh Anda emosi, sewajarnya. Begitu. Aksi Anda balas dengan reaksi, itu wajar. Tetapi kalau aksi misalnya cuma 2, Anda balas reaksi misalnya 20, itu keterlaluan. Begitu. Kalau aksinya cuma 2,
Anda balas satu, itu sudah bagus. Anda balas dua, itu bagus. Apalagi tidak Anda balas. Tetapi kalau kita tidak balas, kita itu manusia biasa, nggak bisa. Yaitu bisanya kita hanya mengelola, menjaga emosi kita, dia tidak melebihi dari aksi. Gitu. Ya. Dan ingat, marah, emosi itu bisa menghilangkan logika, menghancurkan logika. Ya. Pernahkah Anda mendengar berita gara-gara marah, ya, gara-gara emosi, membunuh orang, ya, menganiaya orang? Padahal hal sepele. Karena dengan marah, dengan emosi, logika ini sudah hilang. Logika ini sudah hilang, yaitu akhirnya terjerumus. Gitu ya, sama. Kalau Anda menanggapi sensasi ini dengan emosi, berontak, marah, ya, logika Anda untuk berpikir secara logika itu nggak bisa, ya. Itu makanya sensasi apapun saya ingatkan pada diri saya juga dan pada Anda semua, ya, sensasi apapun hadapi dengan tenang, ya, nggak usah berontak. Memang ini susah, perlu dilatih, gitu. Jadi kesimpulan dari saya, emosi itu adalah biang keladi dari sakit pikiran. Ya, marah itu juga biang keladi dari sakit pikiran. Sifat sikap kita yang jelek-jelek itu juga biang keladi dari sakit pikiran. Ingat, sakit itu sumbernya ada 3. Yang pertama faktor genetik atau keturunan. Sedikit, cuma 10%. Ini yang saya baca. Karena faktor makanan itu 15%. Dan yang lebih hebatnya lagi, sakit itu banyak disebabkan oleh faktor pikiran. 75% yang saya baca. Ya, itu. Jadi kalau Anda sekarang sudah tahu emosi marah itu adalah biang keladi, ayo kita kelola, kita jaga emosi kita, marah-marah kita jaga, jangan sampai melebihi aksi. Misalnya orang berkata begini sama Anda, kamu sekarang kurus sekali, kenapa? Pasti yang namanya kita itu manusia biasa. Saya dulu ya, kalau digitukan orang, saya itu marahnya minta ampun ya, sampai saya pikir nggak bisa tidur. Padahal dia itu hanya berkata, kamu sekarang kok kurus, kenapa? 5 kata. Tetapi saya tanggapi dengan beribu-ribu kata. Itu artinya apa? Yaitu aksi tidak selaras dengan reaksi kita. Kita terlalu hiperaktif, terlalu sensitif. Ya, saya bicara kita itu apa? Ya ada sayanya. Gitu. Ya, saya memang begitu. Terlalu sensitif, hiperreaktif, ya, marah, emosi, wah, nggak sama orang lain saja, sama istri saya, sama anak saya. Nah, kalau sudah tahu itu, ayo kita sama-sama belajar untuk mengelola, mengendalikan, menjaga marah kita, emosi kita. Ya, jadikan marah kita, emosi kita itu sebagai sarana pembelajaran buat kita agar kita itu bisa menenteramkan diri kita. Ya, istilahnya kalau kita ini menjadi api, ya, marah ibaratnya api. Ya sudah, rubahlah api itu, siramlah api dengan air. Gitu. Ini memang susah karena sudah bawaan sifat itu. Saya dulu itu marah-marahnya, sekarang itu paling marah itu apa, ya udah nggak kayak dulu gitu. Lebih baik saya mengalah. Nah itu ya, kalau Anda sering marah-marah, emosi, ya itu logika Anda itu tertutup, nggak bisa berpikir secara logika. Itu ya. Nah itu perlu Anda ketahui, karena saya belajar dari diri saya, ternyata banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali kejelekan-kejelekan saya. Ini buktinya
bahwa Tuhan mengingatkan saya, perbaiki sifatmu, perbaiki sifatmu, perbaiki cara berpikirmu, ya, perbaiki kehidupanmu, kehidupan sosialmu, perbaiki kehidupan rumah tanggamu, perbaiki semua. Gitu. Saya memang baru tahap belajar, tetapi saya juga punya, yaitu namanya beban moral untuk menularkan ini sama Anda semua, karena Anda saat ini juga mengalami yaitu psikosomatik. Gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan kalau saya bicara masalah emosi marah, karena begini, orang kalau nggak tahu tentang betapa dasarnya emosi dan marah itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, betapa dahsyatnya itu berpengaruh pada diri kita. Maka mulai sekarang ayo kita kelola emosi kita, jaga marah kita, kurangi marah kita. Kalau hilang saya kira susah, gitu ya. Kurangi, kelola, ya itu. Karena Anda, saya yakin ya, Anda yang saat ini alami psikosomatik, asam lambung ya, cobalah Anda marah. Saya yakin pasti sensasi itu datang. Coba Anda jengkel, sensasi itu Anda pasti datang. Nggak mungkin enggak. Kalau nggak datang saat itu juga, di kemudian hari itu akan datang sensasi itu. Karena apa? Marah, otak ini menjadi tegang. Kalau orang marah, emosi, semuanya tegang, semua tegang. Ya, dada, jantung berdetak dengan kencang. Itu. Makanya orang Jawa itu mengajarkan kalau marah, saat kita marah, lus-lus dada kita, sabar, sabar. Sebelah kiri, karena jantung sebelah kiri kita, sabar, sabar. Itu sebenarnya ada manfaatnya, ya. Memberi isyarat pada jantung kita. Gitu. Jadi mulai sekarang, ya, tumbuhkan semangat di diri Anda untuk mengelola emosi Anda, untuk mengurangi marah dan emosi Anda. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.